Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada dosen pengampu, kepada Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Talita Zalsa Nabila, NPM 023 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep etika sebagaimana tugas yang telah diberikan oleh Bapak kepada saya. Sebelumnya izin share screen ya Pak. Semoga share screen-nya bisa terlihat ya Pak. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Nova Arifman DRSKM MKes. Di sini langsung saja ke materinya atau ke tugas yang diberikan Bapak. Pertama, secara bahasa, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya etikos. Artinya dari kata inilah sesuatu yang timbul dari adanya kebiasaan, arti kebiasaan, sehingga etika memiliki sudut pandang yang normatif dengan objek berupa manusia serta perbuatan manusia itu sendiri. Mohon tunggu sebentar Pak koneksinya. Baik Pak, dilanjutkan. Secara umum, etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Penggunaan norma ini sangat berkaitan dengan sifat baik dan sifat buruk yang terdapat di masyarakat. Etika dibedakan beberapa dari para ahli. Yang saya ambil di sini cuma 3 para ahli, yaitu Katsov, yang kedua Sumaryono, yang ketiga Sidi Gajabala. Menurut Katsov, etika sesungguhnya lebih berhubungan dengan prinsip dasar dari pembenaran atas pola tingkah laku manusia. Menurut Sumaryono, etika itu adalah pembelajaran mengenai kebenaran dan ketidakkebenaran berdasarkan kepada kodrat dari manusia yang diwujudkan melalui keinginan manusia dalam bertingkah laku. Sedangkan yang terakhir menurut Sidi Gajabala, etika itu adalah suatu teori tentang tingkah laku manusia dilihat dari aspek baik dan buruknya berdasarkan akal manusia itu sendiri. Selanjutnya, contoh etika itu banyak, tapi yang saya ambil cuma 1 adalah etika itu dapat dilihat dari diri seseorang atau individu, baik cara berpikir dan cara berbicara dengan orang lain atau sesamanya. Tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban orang lain. Selanjutnya, etika filosofi dan etika teologis. Yang dimaksud etika filosofis ini adalah suatu etika yang mana bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Artinya, etika merupakan bagian dari filsafat. Contohnya, filsafat yang mempelajari tentang ajaran agama Islam dan filsafat hukum yang mempelajari tentang hukum. Yang kedua, etika teologis itu adalah etika yang berhubungan dengan agama, kepercayaan juga.
satu individu tanpa adanya batas pada suatu agama tertentu. Dapat dicontohkan yaitu etika yang bersumber tentang Allah atau yang ilahi. Metaetika itu adalah bertanya bagaimana kita memahami, mengetahui tentang apa yang kita maksud ketika kita bicara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sebuah pertanyaan yang etis yang tertuju pada beberapa pertanyaan praktis tertentu. Contoh, seorang anak bermain bola sehingga bunga pecah. Etika normatif adalah suatu tentang tindakan etis. Ini adalah cabang etika yang menyelidiki serangkaian pertanyaan yang muncul ketika pertimbangkan bagaimana seseorang harus bertindak secara moral. Tentunya seseorang yang mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, etika terapan adalah cabang etika yang mengacu pada aplikasi praktis dari pertimbangan moral. Etika terapan juga seringkali dikenal sebagai etika praktis karena terapan mencakup satu profesi dan suatu permasalahan. Contohnya, adanya kontroversial, perang, hukuman mati, harus menghormati orang tua. Hukuman mati dan harus menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua sebuah kewajiban dan melakukan etika tersebut sangat mudah dan praktis. Baik, slide selanjutnya. Etika sebagai filsafat yang ruang lingkupnya adalah masalah nilai baik buruk yang terjalin dalam hubungan antar manusia. Mempunyai sejumlah aliran, di antara lain aliran-aliran itu terdapat absolut dan relatif idealis, praktis, pragmatis, dan konsekuensiatis serta non-konsekuensiatis, masing-masing mempunyai dasar kebijakan tersendiri. Metode yang dipergunakan dalam etika adalah metode pendekatan kritis. Etika pada hakikatnya mengamati realitas sifat, sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran ataupun ideologi, melainkan memeriksa, merefleksi, mengevaluasi, dan menganalisis kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Contohnya dapat dilihat dari seharusnya kita bisa menyesuaikan sikap dan cara berbicara kita kepada orang lain, dan bisa juga menyesuaikan cara berpakaian baik sebagaimana yang telah dianjurkan oleh ajaran agama Islam, misalnya berpakaian yang tertutup. Intinya bisa menyesuaikan di tempat tertentu. Sekian persentase tugas konsep etika dari Talita. Mungkin masih banyak kekurangan. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.